Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa naskuru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sairil ummah ma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, melanjutkan dari penjelasan mengenai halal bihalal, arti esensi dan tradisi. Ya, pada episode yang kedua ini bahwa halal bihalal dari bahasa Arab. Tapi orang Arab sendiri heran karena ini tradisi ya orang Indonesia. Nah, halal bihalal saling menghalalkan artinya apa? Hati kita saling rela, saling ridho, saling ikhlas. Nah, tidak lagi mendendam ya, orang masing-masing ada salah. Ya, ada salah, ada hilaf, ini saling introspeksi, muhasabah, maka akan muncul di situ ya, koreksi diri akan memunculkan ikhlas, hilangnya dendam, yang muncul adalah di situ tawadu, rendah hati ya. Nah, jadi halal bihalal saling menghalalkan itu kita saling blong itu saling lepaslah, melepaskan dendam, melepaskan unek-unek, melepaskan kebencian-kebencian, maka muncullah ridho, saling rela. Nah itu ya. Nah kemudian esensinya apa? Esensi dari halal bihalal adalah kita mempererat ya persaudaraan kita, diawali dengan saling memaafkan ya, untuk mempererat persaudaraan kita, baik saudara di dalam keluarga, saudara sesama tetangga, saudara sesama umat Islam, saudara sesama bangsa Indonesia, ya saudara sesama umat manusia ya. Itu karena manusia pasti ada lebih, ada kekurangan. Yang kelebihan untuk modal kita merajut ya ukhuwah, solidaritas sebagai modal ya untuk membangun bangsa negara jadi rukun, damai, toleran, sehingga pembangunan juga membawa kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan, harmoni ya kan. Nah sekaligus menghindari hal-hal yang akan memudarkan persaudaraan, contoh kebencian, saling menghujat, saling bermusuhan. Nah, ini tidak bagus. Jadi momen halal bihalal ini ya pasca puasa namanya Idul Fitri ya. Kita supaya apa? Idul Fitri kita sudah berbuka. Ya, hari raya berbuka maksudnya kita supaya mampu mengendalikan nafsu kita, fitrah kita jaga, sifat-sifat dasar di dalam diri kita yang sudah kita isi ya selama bulan Ramadan, ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya gitu. Nah, halal bihalal itu sebenarnya ya bahasa Arab, tetapi justru ini muncul dari tradisi umat Islam Indonesia. Nah, maka orang Arab juga salut. Nah, tradisi halal bihalal ini adalah pertama kita bertemu. Setelah bertemu saling mengikhlaskan, saling rela, maka diwujudkan dengan saling mohon maaf ya. Kalau bahasa itu mohon maaf lahir dan batin. Nah, sudah saling mohon maaf ya, biasanya diawali dengan assalamualaikum, musafahah ya, bersalaman sambil mengucapkan mohon maaf lahir batin. Nah gitu kan, biasa kan lahir batin, atau maksudnya ya mohon maaf lahir batin, maksudnya kesalahan-kesalahan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang sengaja yang tidak sengaja, dah saling menghalalkan, saling mengikhlaskan supaya Allah menerima ya ampunan dari dosa-dosa kita, yang baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Nah kalau kita sudah masing-masing ada introspeksi ya, merasa salah, yang muncul kan maaf, memaafkan. Orang saya minta maaf ya pasti dirinya merasa salah gitu, tapi salah sini salah teologis, maksudnya hubungan kita sesama manusia hablum minannas, kalau sudah saling memaafkan maka Allah pun akan memaafkan gitu. Hablum minallahnya kita memohon ampunan gitu kan. Nggak usah takut, di bulan Syawal ini banyak orang yang benar pun ngaku salah itu. Karena orang ngaku salah jadi nggak ditangkap polisi, enggak kan, ya kan, itu berurusan dengan hukum enggak itu. Nah ini ya, jadi itulah kerendahan hati kita yang suci ya, fitrah kita yang sudah diasah, dibina, didik selama Ramadan. Setiap orang di bulan Syawal ini suasana halal bihalal ya, pasca Idul Fitri banyak orang mengaku salah itu. Daripada mengaku benar, itu bukti bahwa hati kita sedang dalam keadaan suci ya,
hati yang bersih, namanya tazkiyatun nufus. Itu pensucian jiwa kita, di dalamnya ada hati, namanya al-qalbu, al-fuad itu namanya ar-ruh, asir gitu kan, itu al-hub, saling mencintai, nah gitu kan ya. Dan juga akal kita saling kerjasama gitu. Sehingga orang mengatakan saya mohon maaf itu sudah paduan dari hasil pemikiran dengan sentuhan perasaan di dalam kolbunya. Ya, kami saling memaafkan. Dan perlu diingat, kalau orang itu sudah mohon maaf, si A sudah mohon maaf sama si B memaafkan, maka itulah langsung dosa-dosanya berguguran keduanya, dan pahala datang untuk keduanya. Sebaliknya, si A sudah mohon maaf kepada si B tidak mau menerima maafnya si A, maka si B itulah yang menanggung dosanya, tetapi si A dosanya berguguran dan dapat pahala. Itu maka penting ya. Di sini tadi di surah Al-Imran ayat 134 terus ya dibunyikan alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, orang yang saling menginfakkan, jadi orang dermawan, orang bisa memanage emosinya, bukan mudah marahan, tidak tersinggungan, ya kan? Sehingga kan muncul wal afina nina, saling memaafkan gitu ya. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu dan Allah yuhibbu selalu mencintai al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, muhsinin adalah kebaikan yang sifatnya harmoni. Harmoni berarti menyangkut dua belah pihak gitu kan, menjaga kerukunan, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, itu kan menyangkut dua hak kan gitu ya. Inilah luar biasa. Jadi kita di dalam puasa ini, setelah selesai puasa, berarti di suasana Idul Fitri halal bihalal ini, untuk meningkatkan kesalehan individu sekaligus kesalehan sosial karena menyangkut orang lain. Inilah keseimbangan yang dikehendaki dalam Islam termasuk oleh Rasulullah SAW. Apa dalam hadisnya Rasulullah mengatakan itu kan, orang mukmin yang sempurna itu adalah orang yang bisa memuliakan tamunya. Orang mukmin yang sempurna adalah orang yang bisa memuliakan tetangganya, ya kan. Falyukrim doefa, memuliakan tamunya. Falyukrim jarahu, memuliakan falyukrim jarahu, memuliakan tamunya. Falyukrim doefa, ya itu. Jadi doefa tamunya, falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya gitu. Mudah-mudahan suasana Idul Fitri yang di dalam ada tradisi halal bihalal, kita saling mempererat persaudaraan atau ukhuwah, mempererat kita silaturahminya, menjaga kerukunan, toleransi, itu semua bernilai pahala. Meskipun itu tradisi, tapi tradisi yang islami, artinya Islam juga mengakomodir ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan semua kita yang sudah mengamalkan ibadah puasa dan di bulan Ramadan ini, marilah di bulan Syawal ini, suasana Idul Fitri, suasana halal bihalal, kita semakin ya memperkokoh ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, toleransi, kerukunan yang didasarkan dengan saling kasih sayang, yang didasarkan dengan saling memaafkan ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara ya. Bahkan persaudaraan mukmin itu bukan sekedar hanya sesama mukmin yang namanya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah, dan juga kehidupan berbangsa bernegara namanya ukhuwah watoniyah. Fa aslihu, ciptakanlah kerukunan, kedamaian, harmoni ya, kebaikan-kebaikan munculkan, tekan yang tidak baik, kebencian, permusuhan, dendam, dengki dan sebagainya ya. Fattaqullah, nah bertakwalah kepada Allah, itu adalah bagian dari mewujudkan takwa kita kepada Allah yang tadi kita sebutkan di awal-awal
awal tadi itu kan, termasuk kebaikan, perdamaian, kerukunan sebagainya ya kan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu sekalian termasuk orang yang saling kasih sayang. Jadi saling kasih sayang ini kata kunci. Maka silaturahmi itu adalah artinya apa? Menepung persaudaraan, menyambungkan tali kasih sayang kan gitu kan. Kata Rasulullah apa? La yadkhulul jannata qati'un, jangan berharap masuk surga apabila memutuskan silaturahmi. Artinya orang yang memutuskan silaturahmi adalah bisa masuk ke neraka apabila tidak disambungkan kembali. Nah, maka halal bihalal ini selain saling memaafkan, mempererat persaudaraan, juga menyambungkan lagi ya persaudaraan kita yang pernah terputus, bentuknya dengan bertemu, apa di rumah, apa di masjid, apa di mana ya. Nah, kalau memang gak sempat ketemu mungkin juga dengan handphone, tapi sebaiknya bertemu, apalagi orang tua yang jarang kita pulang mamanya, ya sempat-sempatkan itu ya. Tapi kalau memang terpaksa nggak bisa ketemu langsung face to face, ya bisa juga memberikan kabar ya. Mudah-mudahan kita semua menjadikan orang-orang yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.